Entah saya punya otoritas ngomong ini atau tidak, tapi paling tidak saya pernah belajar sains beneran, secara formal maupun non formal. Dan saya belajar agama sedikit-sedikit juga, formal maupun non formal. Dari sudut pandang sains, ada sesuatu yang perlu diluruskan dulu nih, yang membuat pertanyaan itu jadi perlu direvisi lagi. Saya tidak pernah mengetahui bahwa sains sendiri mengklaim kebenaran pada level jagat. Maksudnya ini yang pasti benar, ini pasti salah, ini benar, ini pasti salah. Sains tuh nggak peduli sama benar salah seperti agama mempedulikan benar salah. Kepedulian benar salahnya nggak di situ. Jadi nabrak ke sains karo agama itu rada lucu kalau buat saya. Apakah ini kebenaran sains? Sains itu nggak pernah ngomong ini benar, nggak pernah ngeklaim dirinya paling benar atau dirinya benar. Yang sains lakukan adalah membuat model, alat, cara untuk lebih memahami ciptaan Tuhan yang namanya jagat raya. Apakah caranya benar? Mbuh, sains sendiri membuktikan bahwa dirinya berkembang terus. Yang kemarin salah jadi lebih benar, yang salah lebih akurat. Bukan lebih benar ya, jadi modelnya lebih presisi untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Karena modelnya benar. Gimana cara kita melihat masa depan? Bagaimana kita melihat apa yang akan terjadi dengan membuat model. Kalau modelnya itu akurat memprediksi apa yang akan terjadi, action hari ini bisa menjadi lebih akurat untuk menuju masa depan yang diharapkan. Kuitok. Jadi ora peduli urusan benar atau salah. Dia bikin model, that's it. Dengan teori virusnya di biologi, dengan teori gravitasinya di fisika, rumus-rumusnya dan seterusnya. Rumus-rumus itu bukan tentang kebenaran, itu tentang model, potret, gambar. Menggambar manusia itu kan ada banyak cara. Ada yang pakai cat air, ada yang pakai cat minyak, ada yang hanya pakai kertas dan arang, ada yang cuma pakai distepleskan sehingga mempresentasikan sebuah wajah. Terserah, itu potret dari apa yang dilihat alam semesta. Nah, sains ini nggak ngeklaim urusan bener salah di hadapan Tuhan atau piora. Sains ini cuma pengen bikin model tentang alam, sehingga ketika manusia melakukan sesuatu, dia punya prediksi terhadap apa kemungkinan yang terjadi. Untuk apa? Agar langkah kita tepat menuju apa yang kita tuju. That's it. Jadi kalau pertanyaan tauhid dan teori of everything mana yang benar ki yo rada bingung jawabnya. Wong sains tidak pernah mengklaim kebenaran. Teori everything itu apa sih? Kita paham bersama bahwa cara berpikir dengan logik sains itu baru berkembang belakangan ya. Sehingga pecahan jadi ilmu-ilmu yang berbeda-beda itu juga semakin banyak sejalan beriringnya waktu. Kalau dulu kan kita tahu bahwa satu filsafat kuisisan dia tahu matematika, dia tahu fisika, dia tahu biologi dan seterusnya yang sekarang disebut sebagai bidang ilmu itu. Karena saat itu memang belum ada pecahannya. Saat itu masih melihat sebagai holistik dan belum terlalu dalam menggalinya sehingga masih bisa dijadikan satu. Kalau nggak salah, ingat saya yang disebut sebagai universal scientist terakhir itu Enrico Fermi, yang dia tahu segala macam jenis bidang ilmu. Setelah itu nggak ada lagi. Karena misalnya sains sendiri, natural science sendiri aja lah, belum social science. Natural science sendiri, kalau saya nggak salah ingat di awal abad ini pecahnya jadi 6. Sekarang sudah sampai 204 atau 206. Itu nggak mungkin ada satu orang bisa memahami semuanya sampai dalam. Jadi pemecahan bidang ilmu itu juga berasal dari tadinya satu, pengen memahami alam. Sebenarnya itu aja kok, pengen memahami apa yang ada di sekitar kita. Kalau mau ngomong dari sudut pandang agama, gimana kita mengenal Tuhan? Dengan memahami ciptaannya. Itu yang dilakukan oleh sains kalau Pak direframe pakai agama. Sesederhana itu sebenarnya. Apakah agama mengklaim kebenaran? Enggak juga, dia hanya memakai tools yang dia miliki, yang dikasih Tuhan, yaitu namanya akal, dan mencoba bertahan di situ, menggunakan alat itu semaksimal mungkin. Apakah sains memiliki limitasi? Pasti. Dia enggak mensejajarkan dirinya dengan agama yang mengaku bahwa dia paling tahu segala macam. Dia setauku saat ini adalah seperti ini. Cuman ngenotok kok. Terus kita berangkat ke teori of everything. Kita tahu misalnya natural science bahwa kalau kamu belajar biologi, kamu perlu ilmu kimia. Kimia perlu fisika. Fisika pakai alat yang namanya matematika. Nah, dalam fisika ini sekarang rumus-rumus yang bermacam-macam itu untuk memprediksikan sebuah
kondisi, memprediksi sebuah kondisi, itu tidak pernah lepas dari beberapa daya dasar. Ada 4 daya dasar, yaitu ada gravitasi, ada weak force, ada nuclear force, dan ada electromagnetic force. Itu yang hadir di semuanya. Karena dia hadir di semuanya, ini fisika pengen kalau jadi satu rumus gimana ya hubungannya 4 dasar ini. Karena 4 daya dasar ini menurut sudut pandang fisika, dia yang menurunkan kemudian macam-macam jagat raya ini. Nah sampai saat ini belum ketemu juga, karena gravitasi masih banggil sampai saat ini, nggak mau nih ditembak pakai kuantum setengah mati. Yang kuantum sama general relativitas ini kan masih, yang satu belajar sangat kecil, yang satu belajar sangat besar. Ini masih belum menemukan bahasa yang sama untuk mendeskripsikan gravitasi. Jadi ngejernya masih pada theory of everything. Apakah itu kemudian menuju kebenaran? Kita lihat ke belakang sedikit deh. Kalau kita ngelihat pola sifatnya, fisika juga pengen menuju satu, pengen menuju kesatuan, dan itu tidak bisa dihindari. Mungkin saya salah kalau ngomong fisika pengen menuju satu, theory of everything, tapi konklusinya ternyata menuju ke situ, mau nggak mau. Ini kan cocok sama agama bahwa semuanya akan tauhid, kembali kepada yang satu. Bedanya adalah yang di sini, agama adalah konsep yang diturunkan dan kita percaya pada konseptual sistem itu di sains, mau nggak mau lari ke situ. Sebenarnya ini masuk pada premis bahwa kalau kamu benar-benar mendalami sebuah ilmu, mau nggak mau sampai pada Tuhan juga kok. Kalau dari sudut pandang agama ya. Kalau dari sudut pandang sains, ya aku tak mencari tahu sebanyak-banyaknya berdasarkan limitasi logika dan limitasi aksioma-aksioma yang dimiliki. Untuk menuju kemana terserah. Yang penting aku konsisten pada sistemku sendiri, tidak keluar dari konsistensi, koherensi itu. Man arafa nafsahu. Nek bahasa agamanya jadinya gitu. Jadi perdebatan mana yang benar itu seperti memperdebatkan gini. Kalau ada 2 lukisan Pak Soekarno, satu pakai lukisan cat air dan satu pakai arang dan pensil, kita tanya lukisan mana yang paling benar? Bukankah itu pertanyaan yang menggelikan? Karena yang benar adalah Soekarno kalau mau ngomong. Itu hanyalah representasi kita, dari representasi yang dihadapkan ke kita atas Soekarno. Karena kita tidak bisa melihat sendiri wajah Pak Soekarno, kita memiliki representasi itu untuk membayangkan. Nanti ada yang mendebat, kan ada yang lebih akurat, yang namanya foto. Iya, tapi apakah foto tidak memiliki limitasinya? Dia mungkin lebih akurat secara bentuk, tapi kamu juga tidak bisa menangkap secara rasa seperti yang dilukiskan dengan cat air. Nah ini semua pasti ada maju mundurnya juga ini semuanya. Jadi kalau untuk memahami kebenaran itu balik lagi kepada kelengkapan kita untuk melihat macam-macam foto dan menempatkan pada tempat yang presisi dan menggabungkan menjadi sebuah impresi dengan kesadaran bahwa impresi itu juga bukan ultimate-nya. Nah, kesadaran limitasi itu sangat diperlukan untuk perdebatan seperti ini. Kita tidak akan pernah mencapai yang namanya paling benar itu seperti apa. Karena definisi kebenaran sendiri pada suprasistem, maksudnya definisi kebenaran yang disetujui oleh sains, agama, dan sistem lainnya, itu definisinya berbeda-beda, tidak mungkin kita menyatukan. Sistem kebenaran dalam sains ada definisinya sendiri, dalam agama ada definisinya sendiri, dalam sistem yang lain ada definisinya sendiri, yang masing-masing memang benar dan konsisten dalam sistemnya. Tapi kalau kita mau antar sistem, kita harus punya definisi benar dulu yang sama. Sebelum itu ditemukan, perdebatan hanyalah onani. Balik kepada fungsi dari sistem-sistem tersebut. Rasa kebenaran yang dimiliki oleh penganut semua sistem menurut saya sah-sah saja. Karena pada intinya sistem itu ada di dalam manusianya, dan yang paling dilihat adalah output dari manusia tersebut. Whatever, apapun yang kamu pilih benar, siapapun yang kamu pilih yang kamu anggap salah, asal outputnya pada society adalah membawa kemajuan bersamaan, itu kita memastikan bahwa generasi berikutnya bisa lebih tahu daripada kita. Kalau yang kita hasilkan adalah ketidakstabilan, yang kita hasilkan adalah keributan yang tidak produktif, kita akan menghalangi generasi berikutnya untuk menggali lebih dalam. Pertanyaannya pada manusia adalah, kita mau ribut mendebatkan sana sini ini sebenarnya untuk kepentingan kepuasan kita sendiri yang tidak yakin pada keyakinan kita, atau memang untuk sesuatu yang lebih besar? Kalau untuk sesuatu yang lebih besar, untuk society, yang perlu diperdebatkan adalah output dari sistem.
Kamu mau pakai sistem agama, kamu mau pakai sistem sains, mau pakai sistem kepercayaan, kesaktian, tapi kontribusi positifmu pada society apa? Karena ada yang lebih besar efek dari kontribusi tersebut. Kita semua bisa memastikan bahwa generasi berikutnya punya kesempatan yang lebih baik menggali daripada kita sekarang. Ketika arah society menjadi lebih stabil dan lebih baik, perdebatan ini akan bisa dijawab dengan lebih dewasa, mungkin bukan kita, tapi generasi kita berikutnya. Jangan sampai generasi kita menghentikan kesempatan generasi berikutnya untuk mencari Tuhan lebih dekat, mencari Tuhan lebih jauh. Mana yang benar? Wallahu alam. Aksimu yang berkata, bukan konsepmu.